Selamat pagi. Sore bagi teman-teman setelah perencanaan penganggaran sore itu. Bagi kami perencanaan penganggaran hari itu selalu pagi. Karena ketika kami sudah sore berarti kan udah malas-malasan. Berarti penganggaran tidak berjalan. Perencanaan selalu pagi jam itu. Bahkan malam pun kami rasa pagi. Pak Hadi biasa telepon jam 12 malam. Izin Bu, kita besok. Kemarin Pak Hadi ada telepon, mohon maaf izin, memang saya tidak bisa menentukan jadwal, bukan berarti saya sok sibuk. Kebetulan saya sejak 8 Agustus itu sudah mengikuti diklat PKA kalau tidak salah. Jadi penjadwalan Juni, perkiraan hari ini mungkin di jadwal kemarin itu sampai dengan jam 15.30 baru selesai. Tapi tadi pagi rupanya langsung dipres dan kemarin oleh Pak WI-nya kami bisa selesai sampai jam 12. Alhamdulillah saya bisa berhadir di teman-teman, di tengah-tengah teman-teman tenaga kesehatan yang dipaksa untuk menjadi perencana dan penganggaran serta keuangan, bukan begitu Bapak Ibu? Tadi pagi mungkin senior saya Pak Ferry, kebetulan memang senior, yang namanya senior kan lebih dulu dibandingkan yang juniornya. Yang teman-teman Baperinda sekarang ya, teman-teman Baperinda memang posisinya di perencanaan sehingga lebih dulu. Ketika dia lebih dulu berarti senioritasnya lebih dibandingkan kami, karena kami setelah teman-teman dari Baperinda. Mungkin dari judul materi yang coba kami sajikan adalah penguatan kapasitas perencanaan dinas kesehatan, yaitu penentuan pendanaan dalam penyusunan rencana perangkat daerah berbasis Renstra. Kalau dari judul, tapi nanti kita lihat ke belakang, saya mau mengoreksi judul dari kegiatan ini, tapi nantilah. Habis ikut diklat ada kritik saya Bu. Izin, next, silahkan Ibu. Saya nggak enak, ada senior di sini berduduk, izin Pak berdiri Pak. Mungkin teman-teman dinas kesehatan dan puskesmas sudah bosan dengan ini. Inilah proses pengelolaan keuangan kita yang dimulai dari perencanaan, penganggaran, penatausahaan, pelaporan, dan pertanggungjawaban. Ketika siklus ini sudah selesai, maka kita siap-siap berdebar jantung BPK Inspektorat datang. Nah, saya disclaimer. Untuk kegiatan ini fokus saya mungkin ada di 02, di penganggaran. Kalau teman-teman Baperinda tadi ada di 01. Di 03-nya itu teman-teman bidang perbendaraan BKAD. 4 dan 5 itu ada di bidang akuntansi dan pelaporan serta aset. Mungkin saya disclaimernya di 02 nanti. Jin, silakan Bu, lanjutkan. Next. Waduh, kecil. Terlalu kecil bagi saya. Inilah tahap-tahapan penyusunan kami di penganggaran APBD. Penganggaran APBD itu sekarang posisinya, saya tidak berbicara perubahan 2025 karena bagi penganggaran perubahan 2025 sudah tutup buku closing. Tidak ada lagi pergeseran kecuali ada kebijakan dari pemerintah pusat yang sifatnya harus melakukan pergeseran. Contohnya kayak kita di awal tahun ada efisiensi, itu mau tidak mau kita merubah perkada. Tapi bagi kami yang notabene-nya APBD untuk 2025 proses penganggaran sudah closing. Jadi
Yang tadi tinggal lanjut 3, 4, 5. 1, 2 udah selesai. Nah sekarang untuk 2026 ya Mas Ferry, sekarang kita baru mulai berproses 2026. Kebetulan kemarin catatan terakhir Dinas Kesehatan terakhir ya, selesai entry ya. Hah? Ranking 1. Memang kan 5 peringkat terakhir. Setiap tahun kan 5 peringkat terakhir tidak berubah. Dinas Pendidikan, Dinas Kesehatan, Dinas PU, Dinas ada di 5 situ lah, termasuk PKAD. Gak apa-apa nih Bu, yang tadi gak apa-apa, nanti biarin teman-teman. Nah, saya ringkas aja, tidak nanti waktunya mungkin nggak terlalu cukup karena kita masuk ke poin penandaan dan yang pensuperdanaan. Inilah proses APBD. Kenapa ini mau saya tampilkan? Karena ketika itu sudah selesai pembahasan APBD, teman-teman langsung bertanya, Pak, nomor DPA-nya berapa? Pak, bisa tidak kami laksanakan? Pak, bisa tidak kami realisasikan? Padahal itu baru selesai proses persetujuan APBD. Belum baru kami sampaikan ke provinsi, belum dari provinsi nanti dievaluasi, belum nanti penetapan, itu baru kita percaya administrasi, belum berbicara aplikasi. SIPD terlalu menjelimet. Nah inilah prosesnya. Sekarang kita untuk yang 2026 prosesnya baru selesai Renja SKPD. Proses yang berlanjut sekarang masih pembentukan KUA PPAS. KUA PPAS nanti kita sampaikan ke DPRD untuk dibahas bersama. Ini prosesnya tuh ada di sini. Nah selesai proses APBD, saya koreksi, proses KUA PPAS selesai, itu baru kita mempersiapkan draft rancangan APBD. Draft rancangan APBD berdasarkan RKA SKPD. RKA SKPD berdasarkan PPAS, plafon apa Mas? Saya lupa Mas. PPAS. PPAS. BPS, ada yang tahu? BPS prioritas plafon anggaran sementara. Nah, itu baru di breakdown nanti teman-teman entry RKA. Sekarang posisinya yang dilakukan teman-teman kemarin itu baru proses rencana kerja SKPD. Tapi basicnya berdasarkan rincian belanja, sehingga pagu rencana kerjanya terlihat. Oke, dari RKA tadi maka terbentuk Perda APBD. Perda APBD dibahas lagi di Dewan. Itu kurang lebih biasanya memakan waktu 1 minggu lebih ya Mas, 2 mingguan ya. Itu proses debatable di situ. Nah setelah itu baru kita penetapan, baru kita persetujuan. Persetujuan kita antarkan lagi ini barang ke provinsi, rancangan Perda APBD untuk dievaluasi oleh gubernur. Setelah itu 15 hari lagi baru kita menyesuaikan penyempurnaan hasil evaluasi. Penyempurnaan evaluasi 3 hari lagi kita menyesuaikan. Selesai itu baru kita boleh menetapkan. Pak boleh merealisasikan, DPA-nya belum terbentuk, tunggu dulu. Tunggu lagi itu di aplikasi. Oke, prosesnya bisa bapak-bapak, ibu-ibu nanti nggak ada di sini. Saya minta bisa sharekan buku pintar PP 12 tahun 2029 apa saya lupa, tentang pengelolaan keuangan, nanti saya sharekan itu. Izin Bu, next.
Nah, ini struktur APBD. Udahlah, next aja. Terlalu banyak belanja, nanti belanjanya ke ini aja. Ini struktur APBD kita, Bapak Ibu mungkin sudah paham dan sudah mengerti. Next. Nah, belanja yang Bapak Ibu kerjakan kemarin itu kan dirinci sampai dengan ke belanja yang di dalamnya ada program kegiatan subkegiatan yang tadi mungkin dijelaskan oleh Mas Ferry. Ada indikator yang penyusunan belanja berdasarkan SBU, HSB, bla 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 bla. Pak, ini belanja nggak bisa karena kami standar biayanya baru beda segala macam. Silahkan Bapak Ibu usulkan standar itu sepanjang memang standarnya baru, bukan standar menurut keinginan Bapak dan Ibu. Contohnya, perjalanan dinas kita punya standar uang lunsum harian dalam daerah itu 140. Bapak Ibu, kami pengen menyelenggarakan kegiatan yang diberi uang sakunya 100.000. Tolong Pak bikinkan uang hariannya 100.000. Itu nggak bisa dibikin SBU, karena SBU-nya tetap 140. Tidak ada SBU yang eksklusif tanda kutip. Ibu lanjut next. Nah, ini penandaan atau tagging yang biasanya 3 tahun terakhir kita tidak melupakan itu ya Mas Ferry. Ketika kita menerima disuruh melaporkan sesuatu, tagging kita selalu tidak hadir di SIPD. Nah, itu ada amanah di Permendagri 15 2024 itu tentang Pedum 2025, sementara Ulun masih memakai posisi itu karena Pedum untuk 2026 masih belum keluar. Bahwasannya pemerintah daerah kalau melakukan penyusunan APBD itu wajib memperhatikan penandaan dan tagging. Tagging ini nanti fungsinya salah satunya itu untuk menyajikan laporan fungsi alokasi pendidikan. Kalau dulu alokasi fungsi kesehatan masuk, tapi sejak 2023 itu fungsi alokasi kesehatan tidak lagi menjadi mandatory spending. Sekarang mandatory spendingnya ada fungsi pendidikan, belanja infrastruktur, SPM, stunting, penghapusan kemiskinan ekstrim, pengendalian inflasi, bla 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 bla. Itu ketika kita melakukan pengentrian belanja terkait program kegiatan dan subkegiatan, ada menu itu, kita memasukkan menu itu sehingga nanti pelaporan taggingnya bisa terlihat. Ibu next. Kalau penandaan per sumber dana, biasanya yang kami khususkan untuk 2023, 24, 25 kemarin biasanya dana-dana yang bersifat khusus, terutama dana-dana transfer, DAK, fisik, non fisik, BLUD. Itu terus DBH. Di Dinas Kesehatan kalau tidak salah, Dinas Kesehatan dan jejaringnya itu ada beberapa sumber dana. 1 DAK fisik, 2 DAK non fisik, 3 DBH, 4 BLUD, koreksi saya kalau saya salah. Yang keempat, yang kelima masih PAD kalau nggak salah ada masuk karena laboratorium masih belum BLUD ya Pak? Belum, BLUD masih belum BLUD. Sedangkan puskesmas yang BLUD sumber dananya BLUD. Jadi program kegiatannya masuk ke Dinas Kesehatan. Gitu. Nah, ini proses pengentrian penandaan tagging. Insya Allah Bapak Ibu pernah melakukan ini, tapi tidak pernah mendeteksi
program kegiatan dan subkegiatan serta terutama belanjanya itu sumbernya dari mana. Semua, tidak cuma dinas kesehatan, dinas Kabupaten Kapuas rata-rata sumber dananya tidak tercantum. Sumber dananya memakai sumber dana yang ditampung sedunia, DAU, dana alokasi umum aja semuanya. Nah, ini mungkin sudah teknis, silahkan nanti kalau Bapak dan Ibu mau memperbaiki, ada jadwal ketika kita mengentri KA nanti, tolong perbaiki sumber dana. Dan mohon bantuan dari teman-teman untuk pengtagingan sumber dana tersebut. Next. Nah, ini masih sangkut pautnya dengan slide sebelumnya tadi. Dia sumber dananya itu ada menu di dalamnya yang memang mencantumkan sumber dana itu. Masuknya melalui akun eselon 2. Pak Hadi, kerja sampai tambah berat karena yang mengentri sumber dana memang posisinya eselon 2 itu di program kegiatan dan subkegiatan. Itu yang dirubah. Boleh, kalau menurut hemat saya, ini kita berbicara teknis, trik dan tipsnya ya. Kalau bisa semua program kegiatan dan subkegiatan, kalaupun memungkinkan sumber dana yang ada cantumkan. Tapi nanti ketika belanja, pilih itu sesuai dengan yang dialokasikan. Jadi ketika teman-teman sudah pengentrian belanja, itu milih, ini belanjanya sebenarnya bebannya ke sumber dana yang mana. Ketika dia DAK, bebankan DAK. Pak, boleh tidak program kegiatan subkegiatan itu lebih dari satu sumber dana, silakan. Sepanjang itu bukan program kegiatan subkegiatan BLUD. BLUD tidak ada sumber dananya, hanya 2. Sumber dana BLUD hanya 2. Satu BLUD, yang kedua orang BLUD mana? Satu sumber dananya BLUD, yang keduanya berapa tahun sudah? Pasti nggak terjawab. Kenapa nggak terjawab? Karena sumber dana itu tidak dicantumkan tapi dimanfaatkan dan tidak tahu sumbernya apa. Silpa, pernahkah Anda mengentri di RKA BLUD itu ada silpa? Tidak pernah. Karena tidak pernah, haram hukumnya Anda mencantumkan menggunakan dana itu. Ya, karena itu tidak tercantum, tapi dianggarkan. Tadi saya lihat BLUD untuk 2026 sudah terentry. Ada yang target belanja sampai 1 miliar lebih ya Mas. Rata-rata 600 ya. Dan itu yang BLUD, khususan BLUD. Pertanyaan saya, untuk belanja itu apakah sumber dananya murni BLUD 2026 atau menggunakan silpa? Ada silpa, haram hukumnya digunakan di 2026 kalau Bapak dan Ibu tidak menganggarkan silpanya. Ayunya, ayo. Ya. Ini kemarin kan pernah Pak Hadi, saya pernah minta draft itu ya. Saya pernah minta target BLUD 2000, kalau nggak salah 2024 atau 2025. 2024 atau 2005 saya minta berapa sih target BLUD untuk semua puskesmas serta silpanya.
Nah, silpanya, siapa yang berhak mengentri silpa di SIPD? Kami, Bapak dan Ibu. Kami di tim anggaran yang berhak mengentri berapa silpa yang ada di Kabupaten Kapuas. Sementara ini, untuk mengurangi keharaman penggunaan tadi, kami tampung di silpa yang besar. Silpa yang besar, tapi seyogyanya itu karena dia posisinya BLUD, itu harus tercantum di RKA dan BPA-nya BLUD. Pendapatan sekian, belanja sekian, silpa sekian. Sehingga silpa yang sekian ini bisa digunakan di belanja. Perhitungan belanja merupakan berapa total pendapatan dalam tahun yang dihadap dengan berapa sisa silpa. Pendapatan diperkirakan 10, berarti nanti belanjanya 10 ditambah berapa silpa. Silpanya ada 2, berarti total belanja 12. Tapi sekarang kan tidak. Pendapatannya 10, belanjanya 12. Pak, dari mana duanya? Kami pokoknya ada silpa, Pak. Di mana ikan Buantian menganggarkan di pendapatan. Makanya kalau berbicara struktur, kita lihat tadi struktur, ada pendapatan, ada belanja, terakhir silpa. Silpa merupakan bisa penghematan belanja, bisa kelebihan target pendapatan. Itu yang ditampung di silpa. Ketika orang-orang BUD ini paham dengan struktur itu, wah lewat tuh teman-teman dinas keuangan. Itu tuh orang-orang BKAD, orang BPKD sana yang paham dengan silpa belanja dan pendapatan. Kalah ilmunya Pak Teo, karena sudah paham dengan pelaksanaan silpa belanja dan pendapatan. Next book. Habis. Kapuas bersinar ate sana, insyaallah. Baik, terima kasih banyak Bapak atas pemaparan materinya. Bagi Bapak dan Ibu sekalian, jika ada ingin ditanyakan, silahkan bertanya. Ada yang ingin bertanya? Ya, terima kasih Pak. Mohon izin menanyakan terkait dengan SIPD ini. Memang selama ini memang jadi permasalahan juga bagi kami, karena beberapa kali kita selalu salah penginputan karena memang keterbatasan pengetahuan dan terutama dengan SPU dan SSH yang ada di aplikasi. Nah, seringkali yang jadi kami alami adalah ketika kita membuka SSH atau SPU itu tidak muncul, kecuali yang kami lihat yang sering kami entry. Kalau pemilihan kami entry itu pasti dia keluar Pak, lewat jalan dinas pasti keluar gitu. Tapi kalau hal yang terkait dengan SSH itu kadang-kadang kita klik kok nggak keluar, padahal ada gitu ya, kita lihat di situ. Nah ini jadi kadang-kadang kita terkendalanya. Permasalahan ini kemana? Karena kalau misalnya tidak muncul-muncul, sehingga kami seringkali maunya tadi mencari baju kaos, misalnya contoh ya Pak, ada baju kaos, karena tidak ada baju kaos mirip-mirip saja gitu, kain. Apakah ini dibenarkan? Karena memang selama ini ketika kami ngentri, mohon izin ya terkait dengan perencanaan ini, kita seringkali berpikir positif karena kedua lagi Pak, terkaitan dengan waktu. Karena waktu dibatasi dalam tempo sesingkat-singkatnya. Karena saking singkatnya ini Pak, kadang-kadang kita kan mencari sinyal, kalau siang hari itu susah, malam hari begadang. Nah, seperti Bapak bilang tadi, malam jadi siang, jadi pagi. Nah, kadang-kadang kalau sudah seperti ini, kita akhirnya bagaimana? Konotasi kita adalah mengamankan pagu. Yang seperti disarankan, mungkin misalkan bagaimana ya kita amankan pagu dulu, kita gelondongkan saja. Nah, kita nanti akhirnya akan terkait dengan bagaimana nanti kalau misalnya di pemeriksaan, apakah ini menyalahi aturan atau sesuai aturan Pak, begitu. Nah,
harapan kami sebenarnya ya sebagai pengelola program ini atau sebagai yang pemanfaat dari SPID ini, untuk perencanaan itu sebenarnya dipetakan dulu keseragaman Pak. Usulan saja sebenarnya ada surat ini, kode dan sebagainya, sehingga turunannya dari perencanaan dari ke kita yang mengentry, karena kalau di dinas kesehatan ini kan tidak terfokus dari satu Pak, semua program yang diberikan mandat untuk mengentry. Jadi luar biasa karena memang karena langsung kita menyusun sendiri, karena kita di dinas kesehatan ini kan untuk program-program ini kan tidak monoton ya, kita sesuaikan dengan memang analisis kajian kita, apa yang harus kita usulkan, apa yang tidak sesuai dengan kebutuhan yang kita rencanakan. Nah, terkait dengan pertama yang kita persoalkan adalah timing waktu Pak. Nah, ini timing waktu ini selalu jadi kendala. Kita lagi enak-enak, dibuka SPD hari ini juga, nanti 6 jam harus tutup. Katanya kayak kejar-kejar setan Pak. Ya, jadi kita juga kayak orang kesetanan juga Pak. Nah ini terus terang yang kita alami juga gitu. Kalau yang memang pelaksana entry ya pasti merasakan karena kami sendiri. Kemudian lagi ketika kita membuka tadi seperti katakan di awal, pagu yang ingin kita masukkan ternyata tidak ada. Akhirnya kita berasumsi bagaimana mendekati, dan akhirnya yang sering kali terjadi adalah salah kamar. Ketika akhirnya kita mau melaksanakan itu, terkendala lagi dengan pengexpedian. Ternyata pertanggungjawabannya tidak bisa. Akhirnya kita ujung-ujungnya menunggu anggaran perubahan. Jadi itu salah satu, untung ada anggaran perubahan Pak. Sebenarnya anggaran perubahan itu lebih banyak konotasinya di program itu memperbaiki kesalahan input. Itu yang sebenarnya yang terjadi, bukan kesalahan penganggarannya. Nah, kemudian juga harapan kami sebenarnya sosialisasi dari ini untuk meminimalisir kesalahan-kesalahan dalam penginputan penganggaran seperti ini sebenarnya bisa. Biasanya sering kali terjadi setelah misalnya penginputan adalah penatausahaan Pak. Apalagi kalau dananya lintas program, itu double. Pernah kita dipanggil ke KD itu, ya karena jumlah pagu yang dikompilasi itu lebih besar dari jumlah anggaran yang ada. Kesalahannya di siapa? Nggak ada yang mengaku Pak. Akhirnya kita breakdown lagi nyari, oh ternyata di sini double memasukkan, tapi tetap terhitung. Dan juga seringkali menjadi permasalahan kita di aplikasi ini Pak, kita pernah menarik data untuk menghitung ulang. Ternyata yang perubahan dengan dana awal itu keputar tempat duduknya Pak. Saya tanya Pak Hadi dulu pernah ya, Pak Hadi, kenapa jumlah jadi begini, kacau? Ketika kita print tidak sesuai. Nah, ternyata aplikasi kan begitu Pak. Kadang-kadang pernah juga kita selisih 10.000 itu mutar balik kita masukkan. Dikurang salah, ditambah salah. Ini apa salah aplikasinya Pak? Aplikasinya tidak bisa berhitung Pak, nggak lulus mungkin. Selisih terus, gitu. Akhirnya kita manual. Nah ini juga kadang-kadang kita sudah buru-buru, akhirnya seringkali yang terjadi adalah di penotalan. Penotalan itu susah sekali mencari nilai yang bisa pas. Gitu. Nah, kalau di DAK itu juga ada pembulatan 1000 bisa aja dimasukin apa. Tapi kita mencari yang nilai seperti itu juga muter-muter juga Pak di SPID ini. Nah, ini yang kadang-kadang sebenarnya kendala aplikasi yang juga kita rasakan. Walaupun sebenarnya bisa dibijaksanain ya, tetapi apakah ini nanti ke depan tidak menyalahi aturan? Itu aja sih sebenarnya, karena kaitannya nanti adalah dokumen SPID itu ketika dicetak akan berafiliasi dengan pengekspedian pertanggungjawaban kita. Nah, jangan sampai kedua hal ini juga berdampak terhadap ketika menjadi temuan. Yang kita takutkan juga Pak gitu. Kita senang makan yang besar gitu. Tapi ketika nanti akhirnya dikaitkan pengekspedian, kita tidak berani menyerap. Akhirnya serapannya sedikit rendah. Nah itu nafsu besar, tenaga kurang. Nah itu juga Pak. Tapi jadi masalah juga gitu gara tenaga kurang. Mohon itu saja Pak. Terima kasih banyak. Silakan Ayu menambahkan. Ya. Langsung apa nunggu? Benar setuju karena banyak. Saya coba langsung ya Ibu, izin Ibu, saya menggarisbawahi dan terutama keluhan terkait SPID. Betul itu. Sama Ibu, sama. Kenapa sama? Kami juga tidak bisa berbuat apa-apa.
Kami tidak bisa berbuat apa-apa ketika itu ada kesalahan yang tanda kutip sifatnya aplikasi. Kita mesti harus berhubungan dengan teman-teman Pusdatin yang sudahlah. Saya paham 2023 atau 2024 kan itu terkait dengan puskesmas memang error sama sekali, sehingga harus melakukan treatment tersendiri. Kita sudah sampaikan itu ke Kementerian Dalam Negeri. Izin tadi baru pagi tadi kami Zoom dengan Kementerian Dalam Negeri untuk pemerintah Kabupaten Provinsi se-Indonesia terkait dengan sosialisasi campaign yang baru dua sekian saya lupa, itu pemutakhiran kode rekening yang baru. Tapi kayaknya pemutakhiran kode rekening ini banyak kaitannya dengan belanja. Nantinya kemungkinan lagi di 2026 Bapak Ibu silahkan cek kembali hasil entry-nya nanti. Mungkin belanja-belanjanya ada yang termutakhirkan. Apabila itu termutakhirkan tidak dirubah, maka hilang tanpa pertanggungjawaban hukum. Silakan periksa, dan di Kepmen tersebut juga kewajiban tagging sumber dana sudah ditegaskan kembali. Mudah-mudahan nanti kita bisa memperbaiki hasil entry yang kemarin terlalu terburu-buru ya Ibu. Terburu-buru, makanya tadi di awal saya mengucapkan selamat pagi, karena ketika itu selamat sore sudah menjelang maghrib, closing sudah tidak ada jadwal isi PD lagi. Makanya ketika malam selalu pagi bagi orang perencanaan dan penganggaran. Tidak ada istilah malam. Makanya saya hapus status WA saya, everyday is Monday. Begitulah teman-teman. Monday-nya apa rasanya? Harus dianukan lagi. Oke, terkait dengan waktu tadi Ibu, memang waktu pengentrian kita terakhir rapat kita di tim anggaran, Mas Peri kebetulan yang hadir di sini, Mas Peri, saya mengusulkan ke tim anggaran dan Pak Sekda, Pak mohon ketika kita merencanakan APBD tahun anggaran 2026 jadwalnya yang manusiawi. Itu saya berbicara. Izin koreksi Mas Peri, ada dengar gak saya ngomong itu? Iya kan Mas? Nah, terkait dengan jadwal Bu, bukan kami yang berkehendak menetapkan itu harus selesai, harus entry kapan di ini. Karena kita ada target ketika dokumen itu harus disajikan tanggal sekian, tapi kesepakatannya hari ini, besok dokumen sudah ada. Daripada kami pusing sorangan, kami membawa ibu buat pian. Daripada bebuan menanggung gitu ya. Tapi kadang kayak itu kan. Karena posisi bebuan pian mengentri, mungkin bebuan pian mengentri hari ini buat pian ngentri sampai subuh esok. Bebuan ulun 3 hari itu 24 jam kali 3 non-stop menarik kesimpulan, mengolah data, cetak buku, menyampaikan ke dewan. Jadi yang buat pian lakukan 2 hari, kami kali 2-nya Bu. Buat pian 3 hari, kami kali 2-nya Bu. Kalau buat pian ada yakin dan ulun panderi di Tuntung buat kena itu datangi ulun janggaran situ. Baju kaos ada orang di dalam sana. Baju kaos ada teman-teman bekerina situ. Kami sampai Mas Beri ini jam 12 jam 1 ya Mas Beri. Jam 12 jam 1 buat pian mungkin sudah selesai kemarin. Buat terakhir mereka ngentri hari
Sekarang hari Kamis, hari Selasa ya. Selasa ya. Terus teman-teman ada perbaikan itu kan hari Rabu ya. Rabu jam sore, jam 4 sore Rabu. Rabu jam 4 sore kami nyambung dari jam 6 sore itu sampai jam 2 malam Bu, cuma membuat kesimpulan dari hasil buat-buat itu masih angka. Itu masih angka, belum berbentuk narasi. Itu sampai jam 12 enggak ya Pak, kita menetapkan pindah jadwal itu jam 4 sore ya. Jam 4 sore habis itu menarik kesimpulan. Ini sampai hari ini Bu tinggal ke Kawangan masih mulai narasi buat PPAS yang tadi yang buat ke Dewan, dan rencananya ke Dewan kalau tidak salah bilang kalau pada Senin Selasa itu baru narik narasi. Mas Ferry baru ngirim dari pagi ya narasinya. Itu baru tadi pagi Bu. Ini baru kami menggabung narasi itu untuk menyetaknya 3 ring Bu, 1 buku. 3 ring 1 buku itu 1 printer mungkin ya dah. Nah itu Bu, terkaitannya. Nah sebenarnya tataan jadwal itu yang kami mohonkan dengan pimpinan, sehingga memperkirakan kami kerja kapan, memperkirakan teman-teman perangkat daerah entry-nya kapan. Terus itu terkait dengan jadwal, terkait dengan yang SSA Ibu. Nah SSA ulun ada 2 kemungkinan. Satu, SSA itu sudah ada, tapi aplikasinya dalam rangkanya entah kehabisan minyak ataupun bocor si SBD-nya tadi sehingga kesulitan menampilkan itu. Kemungkinan ada, tapi kesulitan penampilan. Tapi ada juga kemungkinan memang belum ada. Tapi Ibu mencari sifatnya SBU-nya yang khususan. Tadi contohnya kayak perjalanan dinas aja. Perjalanan dinas yang ada di SBU 140, tapi ada satu kegiatan segala macam kita cuma bisa menyediakan 100 saja. SBU-nya tidak bisa, SBU-nya tetap 140. Ibu tadi ada nanya, bolehkah ada tanda kutip diakalin sehingga SPJ-nya bisa, tapi ternyata pas diakalin meng-SPJ-nya ditolak oleh teman-teman verifikator, ditolak oleh teman-teman di perbendaharaan. Ini repot lah. Ini trik sedikit Bu, trik sedikit. Sebelum saya menyampaikan trik itu, saya bertanya dulu. Adakah puskesmas? Kalau dinas pasti, kalau dinas pasti. Saya coba bertanya, dinas puskesmas ada menganggarkan perjalanan dinas luar daerah enggak? Yang di luar Kalimantan, contohnya ke Jakarta, Jawa, segala macam ada? Ada, kepala karaya ada? Ada, tidak ada? Ada? Ada tidak? Kalau tidak ada saya naikkan ke dinas kesehatan. Dinas kesehatan ada menganggarkan keluar daerah ke Jakarta, Bali, Papua. Papua ada? Papua ada? Maluku? Riau? Batam? Nggak ada? Ke Bali? Nggak ada? Jakarta? Tapi kenapa ada yang bisa ke Jogja? Kenapa ada bisa ke Bali? Kenapa ada bisa ke Kepulauan Riau? Dia bisa main ke Batam? Sesuai undangan Pak. Hah? Kalau ada undangan itu sebut. Kok di BPA-nya nggak ada? Susah Pak kalau tidak, kalau misalnya perencanaan kita kan ada beda ya. Ada yang memang terencana karena program, ada yang tidak terencana karena undangan. Nah, Ya. otomatis kita kan kalau misalnya ada undangan atau ada ini, ada kegiatan yang memang berpotensi pergi, tetapi tidak ada kita nginputnya di situ, otomatis kita bisa mengalihkan dari dana anggaran yang ada untuk ke situ. Misalnya, Ya. contoh, apakah boleh? Bukan apakah Ibu, itu jawaban Ibu saya itu. Nggak perlu saya jawab.
Boleh. Apakah perlu jawaban dari saya? Biar mantap Pak. Jangan. Yang sedap Pak, paling sedap Pak. Yang paling mantap. Itu perjalanan dinas. Ya. Sekarang belanja yang lain juga ya sudah berkreasi lah. Tapi catatan saya satu. Catatan saya satu, karena itu sifatnya nanti ketika kata ibu ada sifatnya dadakan segala macam. Tolong perbaiki nanti di perubahan ibu. Catat yang tidak ada tapi ibu sudah merealisasikan. Perjalanan dinas ibu ke Bali tapi tidak dianggarkan. Tolong anggarkan itu nanti di perubahan. Ya, jadi masalah Pak nanti tanggalnya berlaku surut. Kan biasanya kalau di DPA ini tidak bisa berlaku surut karena sudah dikerjakan. Pertanyaan saya, ibu sajikan DPA-nya yang mana? Nah, belum ibu. Ibu nyajikan DPA-nya. Nah, DPA yang sekarang sebenarnya. DPA sekarang. Ya. DPA sekarang ibu menyajikan ibu berani berangkat ke Bali. Di DPA ke Jakarta. Ya. Berani ibu? Iya, saya tanya Pak boleh. Berani ibu? Tidak. Nah makanya tanya Pak, kalau kita bilang berani kita nggak tahu aturan, kalau kita bilang tidak bisa, apakah boleh dibijaksanain gitu loh. Ini apakah ini Bukan seperti dibijaksanai. Pada prinsipnya gini, pada prinsipnya memang kita belajar berdasarkan SBA, SBU. Tapi notabene belanja nanti pertanggungjawabkan berdasarkan kode rekening digit terakhir kan ibu. Untuk menyesuaikan itu tolong sesuaikan nanti di perubahan rinciannya. Kan pembebanannya tetap di atas, kecuali perjalanan dinas luar daerah ibu lakukan itu tapi di DPA ibu dalam daerah. Salah, tidak boleh. Tapi kalau rekeningnya masih ada luar daerah, boleh. Itu Bu. Bingung ya Bu? Kalau ibu bingung silakan. Kalau besok nggak ada saya Bu. Senin silakan datang. Senin jam kedua kita diskusi. Sekarang teman-teman puskesmas, teman-teman dinas kesehatan jarang diskusi dengan saya karena RKA-nya sudah benar semua kayak gitu. Nah, sekarang kan teman-teman udah ngintri nih. Berkali-kali saya berbicara. Kemarin ada teman-teman rumah sakit waktu perubahan sebelum kami penetapan, mereka datang, Pak ini RKA kami, bantu kami cek benar nggak belanjanya. Kami lakukan itu. Sepanjang kami masih kemana kabur. Makasih ya Mas Ben. Nah sepanjang kami masih bisa melakukan itu, tapi kita tidak bisa. Kami bantu, bukan mau ngoreksi, kami bantu, kita sama-sama belajar itu. Kami tidak tahu juga peruntukan belanja itu buat apa dan segala macam sebelum teman-teman perangkat daerah juga memberitahu kami. Kami tidak bisa menjustifikasi bahwasanya belanja ini benar, belanja itu salah, tidak. Tapi kalau mau sebelum penetapan dalam masih proses seperti ini silahkan. Pak kami ada bawa RKA silahkan. Pak kami bawa, nggak pernah sih teman-teman PLUD. Pak kami bawa RBA, kami Pak tolong cekan. Tapi pas ketika sudah masuk ke akhlak, Pak kami salah belanja, gimana membaiki? Bingung kami. Sebelum saya berangkat di sini ada satu dinas datang ke saya, stafnya, Pak kami salah belanja kami belanja hibah. Sebenarnya ini belanja barang habis pakai. Kemarin kami lupa menggesernya Pak. Terus sekarang posisinya mana? Sudah SP2D Pak, bulik ikan. Sudah lupa, tahu salah, lupa direalisasikan. Terus ngapain kita penganggaran?
Terkecuali memang belum realisasi, masih proses perencanaan penganggaran, kita bisa bantu itu koreksi. Tapi kalau sudah lewat prosesnya itu, kita nggak bisa membantu. Membantu dalam artian kita mencari solusi. Yuk kita cari solusi bareng-bareng, ayo kita bisa. Tapi kalau untuk memperbaiki yang sudah terjadi, mungkin teman-teman akuntansi atau akhlak ada perlakuan tersendiri. Tapi kalau kami di sisi penganggaran, insya Allah dibongkar. Tadi ada satu dinas ke kantor saya. Oke, ada lagi Bu? Masih? Nanti pribadi aja Pak. Hah? Saya kami terima Bu sepanjang. Tapi ada catatan saya. Kami terima di kantor, teman-teman konsultasi, datang, diskusi, ayo. Tapi kalau lewat WA, telepon, mohon maaf, kami tidak jawab, kami tidak bakal terima. Kenapa? Karena ketika di WA dan di telepon membahas terkait masalah ini mungkin ada bias. Yang ketika pahaman kami mengatakan gini, nanti yang diterima belum tentu itu. Tapi ketika bertatap muka, oh sudah paham, oh belum, oh kayak ini kelihatan dari muka cekusutan itu. Tapi kalau dari telepon kan nadanya sama, WA apalagi, tahu-tahu terakhir dibalas jempol, ini paham kan orang gitu. Makanya kalau berbicara masalah keuangan, kami ulun pribadi sangat-sangat jarang untuk membahas itu via WA ataupun telepon. Tapi kalau datang, sepanjang ulun ada, sepanjang ulun terhadap kegiatan lain, walaupun tanpa ulun kekawanan di keuangan, open, silakan. Dengan catatan satu lagi, buat dia tahan bawa rokok, kamu ulangan ulun lain. Apa tuh? KTR? Kawasan tanpa rokok itu sudah ditetapkan Pak Sekda. Kawasan tanpa rokok PKAT tidak boleh merokok di dalam ruangan. Jadi di luar ada batas ya memang ruangan ini. Dan ditambah ruangan Kabit Anggaran. Tapi kan sudah disangka, oke. Lagi Bapak, Ibu, diskusi aja Pak, Bu. Silakan Bu. Jangan banyak-banyak dulu. Sebelum bertanya, keringat. Satu mau sampaikan sebujurnya yang mau sampaikan di awal tadi. Sebujurnya ulun yang mau sampaikan di awal. Ulun minta izin sebujurnya, tapi sudah lewat lah. Ulun minta izin dengan panitia dan kekawanan di sini. Tadi ulun ada minta tolong kekawanan untuk memoto dan mengamera ulun video. Mohon izin dalam rangka mungkin persiapan dulu dengan mengolah laporan aksi perubahan Mbak Ijib Pak. Oh nggak ada ingat tadi itu kemarin di awal. Terutama panitia penyelenggaraan ya. Izin Pak. Ibu silakan. Baik Pak, terima kasih. Ini terkait dengan RKK kami tahun 2025 ini. Di sini terkait dengan kodifikasi yang ada di DPA ini ada belanjanya yang tidak sama dengan surat edaran dari Menteri Dalam Negeri ini. Ini kita suratnya ini tanggal 3 Oktober 2024 dan saya pun baru terima sekitar 3 hari. Sementara DPA ini kan berjalannya kan tahun 2025 ini. Surat ini kan tujuannya Kepala Dinas Kesehatan, kemudian Kepala Badan Keuangan dan Aset Daerah Kabupaten Sekabupaten. Nah, jadi ada terdapat verifikasi. Apakah ini bisa kami laksanakan karena keterlambatan terutama saya sendiri kan saya yang mau membelanjakan itu kan
keterlambatan saya menerima surat. Apakah ini bisa dibelanjakan atau saya membuat surat ke BPKAD supaya ada penginputan verifikasi sesuai yang dari Menteri Dalam Negeri ini kah, atau seperti apa? Mungkin itu aja pertanyaannya. Terima kasih, Pak. Izin surat edarannya apa Ibu? Boleh kami tahu? Ini surat edarannya, Pak, terkait dengan belanja barang sampel pangan, Pak. Belanja jasa pengujian sampel pangan. Belanja jasa sampel pangan peruntukannya buat apa? SE-nya surat edaran menterinya tahun 2024. Ya. Ini surat dari BPOM. Bipo. Iya. Terus Dia menindaklanjuti dari surat Menteri Dalam Negeri. terus Keputusannya. boleh saya lihat Ibu? Ya, tampil ke depannya, Bu. Oh, Ya, Pak. Kegiatannya tidak di DPA itu ada. Kegiatan ada belanjanya. Kegiatannya Ya, maksud saya program kegiatannya sudah ada. Terus terkait dengan Ibu bawa DPA, surat ini esokan terus. Masalahnya saya nggak kalau baca surat tapi tidak baca DPA itu surat kalau pahaman saya itu BPOM-nya Badan Pengawas Obat dan Makanan. Badan Pengawas Obat dan Makanan itu menganjurkan menggunakan kode rekening sebagaimana dimaksud di surat untuk dana yang sifatnya DAK non fisik, bukan begitu Ibu? Terus nanti dicantumkan di daftar pelaksanaan anggaran. Kalau nggak salah gitu isi surat. Itu saya koreksi salah itu, kalau di daftar pelaksanaan anggaran nggak ada di kita. Yang ada di kita dokumen pelaksanaan anggaran yang bunyinya DPA. Program kegiatan subkegiatan di DPA Ibu terkait tampungan DAK non fisik tadi ada. Belanjanya tidak menggunakan belanja sesuai BPOM. Sesuai. Sudah, besok Ibu bawa DPA Dinas Kesehatan bisa sudah diberi, sudah ditandatangani? Belum, pasti. Sudah, pasti itu belum. Misalnya PKAD juga belum. Bawa dokumen DPA terkait dengan belanja itu Ibu datang dulu. Senin minggu lah. Senin bisa ulah. Senin silahkan.
Jam kedua Bu, kalau besok Senin lah Bu, Senin lah, insya Allah Senin. Kalau besok belum pada meyakinkan besok belum ada gitu. Soalnya malam ini malam Jumat gue. Hah? Menteri RKA malam ini, Menteri SIPD itu tentu makan kemana-mana pikirannya. Kalau tutup KPKS nanti itu dari kantor kawan. Tapi kenapa itu bisa luput Bu? Sebenarnya kemarin itu kalau lu baca di surat itu penyesuaiannya di perubahan APBD 2025 di perubahan. Nah sekarang proses perubahan kita 2025 itu sudah closing, game over sudah, tidak bisa diapa-apain lagi penganggaran. Tapi itu cerminan aja. Senin kalau Ibu bisa kemungkinan, nah bisa Bu. Insya Allah kalau tiap Senin, kita teman-teman pembendaran ada datang, kita diskusi sama-sama dengan teman-teman pembendaran. Sekarang teman-teman pembendaran, akhlak, Asep itu lagi ke Jakarta mengurusi SIPD, lagi terkait dengan pengurusan SIPD. Yang ditinggal di kantor sekarang Bu Kaban dengan Ulun. Jadi Ulun hari ini selama 1 minggu ini TPP Ulun lumayan kenal baik. Karena Ulun merangkap PLT Pak Kadif 1 September. Ada sampai sebulan kerubun. Oke, ada lagi Bapak itu. Wah, berat ya. Silakan Ibu. Tadi Mas Dedi banyak banget pertanyaan. Cek. Baik Pak, izin bertanya terkait dengan keputusan Bupati Kapuas nomor 224/BKAD tahun 2025 tentang SSH pemerintah Kabupaten Kapuas. Nah, di sana kan ada item tentang perjalanan dinas, biayanya dan UH-nya. Nah, itu kapan mulai aktifnya Pak? Karena kan perubahannya masih tetap kita pakai yang kemarin, sedangkan anggaran untuk dinas kesehatan efisiensinya kan 0. 224 tanggal berapa itu? Berapa? Capbooknya tanggal berapa? Sebentar saya cek, 19 Juni 2025. 19 Juni 2025. Kapan berlakunya? Berbicara SSH itu standar satuan harga. Terkait dengan perjalanan dinas, kita masih berpedoman ke Pergub nomor apa ya? Ya, kadang apa loh, pokoknya di Pergub tetap terjadi. Di situ tetap kita berpegangan karena ada terakhir Perpres 73 kalau pada salah hilap itu ada keluar Perpres 173 tentang standar regional. Itu ada perubahan terkait dengan perjalanan dinas. Nah, insya Allah Kakawangan ini juga lagi membuat draft Pergub Perjadin yang baru. Nah, terkait dengan SSH memang, tapi kada jauh. SSH-nya itu juga standar uang hariannya sama 140 kalau kada salah hilang. Berapa? Kembali ke yang dulu 2022. Di SSH? Serius? Jangan dipakai. SSH jangan dipakai. Iya. Berarti yang 19 Juni ini. Jangan dipakai kalau terkait perjalanan dinas. Perjalanan dinas tetap Pergub. Oke, siap. Itu Kepbuk. Ya. Per- Keputusan SK. Uang hariannya tinggi. Iya. Mantap ya. Itu aja Pak yang mau ditanyakan. SSH 224 lah. 24 BKAD 19 Juli. Ya, 19 Juni Pak. Bukan. Bukan. Pak Bupati. Itu standar satuan harga yang di dalam Iya, balik lagi. standar satuan
yang di dalamnya ada SSH, ada SPU, ada ASB. Nah, terkait dengan Perjadin, biasanya di standar biaya umum. Di dalamnya mungkin itu kemarin teman-teman ada tampungan sedikit tarikan data dari SIPD. Tapi terkait standar pelaksanaan perjalanan dinas, jangan berpindah ke lain hati. Tetap di Pergub nomor sekian 14 atau nomor 11 Pergub tentang 11 tentang perjalanan dinas. Di situ tata cara perjalanan dinas dan standarnya tetap menganut yang itu. Tolong nanti koreksi Bu, izin mungkin. Terima kasih. Nanti kami sampaikan dengan pimpinan terkait dengan SSH tadi yang ada standar biaya Perjadin. Baik Pak, jadi kenapa kami tanya ini? Karena kami kan sedang mengentry anggaran untuk 2026 sudah masuk di SIPD, sudah posting, tapi kan kami masih belum rincikan lagi yang secara detailnya nanti untuk 2026. Kalau kami ada kejelasan seperti ini, kami tidak akan melihat yang ini, tapi dengan data yang sebelumnya, data dukung dasar hukum yang sebelumnya. Terima kasih Pak. Tetap gunakan yang sebelumnya itu. Tetap kita menderita di 140. Sama Ibu. Pertanyaan pian itu nang teman-teman belum ingat dulu. Setahun yang lalu itu ada ulun teman-teman PKD dan teman-teman sekretariat dewan sama pertanyaan Ibu ke BPK. Kami konsultasi ke BPK terkait dengan itu, jawaban buahnya nyaman benar gue didengar, sakit di hati. Jawaban buahnya jangan laksanakan apa yang tertulis, tulis yang mau dilaksanakan. Laksanakan apa yang ditulis. Kami meriksa apa yang dibuatkan gawi sesuai dengan tulisan, kita kami periksa. Nah itu kan berarti kan kalau dia apa-apain sama itu ya sudah sama gue. Jadi menangis saja lagi kada. Pak Tio. Izin Pak, sedikit mau menambahkan terkait tadi SSH dan Pergub tadi. Jadi pada dasarnya setahu saya SSH itu hanya untuk penilaian pengangkaan untuk supaya standar tertinggi dari belanja di anggaran tersebut. Jadi sebenarnya tidak bisa dipakai kalau misalnya SSH 200, akhirnya Pergubnya memakai perjalanannya 200 karena SSH-nya 200. Siapa tahu nanti di SSH itu tuh sudah bertambah, ditambah dengan transport dan lain sebagainya. Kan biasanya di SSH ada yang kebutuhan khusus, misalnya perjalanan dinas yang sudah sepaket dengan ongkir dan lain sebagainya, seperti biasanya ada seperti itu di mohon kita berusul. Jadi kadang-kadang kita tetap harus melihat nilai di Pergub, sama juga hanya barang biasanya pembelian di SSH itu sudah ongkir dan pajak dan keuntungan itu dilebihkan beberapa persen dari harga. Jadi untuk pembelian tetap harus survei harga nanti. Jadi misalnya di DPA harganya 100.000, ternyata di harga survei yang sebenarnya itu cuma 90.000, ya 90.000 biasanya yang harus dibelanjakan. Jangan di DPA 100.000 padahal harga aslinya 90.000 dibikin karena SSH-nya, alasan nanti SSH-nya 100.000, nggak bisa seperti itu. Mungkin seperti itu gambaran yang mungkin saya ini kan, koreksi kalau salah, izin Pak Kabit, silakan. Bujur, Pak Bahar mengingatkan dulu, maksudnya bahasa itu bukan ayo. Bahasa yang kami sampaikan itu kenal bahasa itu juga dengan perilaku. Benar, SSH itu standar biaya tertinggi.
Kalau di pusat itu ada standar namanya standar biaya masukan. Peruntukannya untuk teman-teman perencanaan dan penganggaran untuk alokasi itu. Tapi ketika merealisasikan maupun SPJ-kan itu ada standar biaya tersendiri berdasarkan RIM. Nah, pegangan kita tetap ketika melaksanakan itu melaksanakan sesuai dengan Pergub 11 tentang perjalanan dinas. Kalaupun Bapak dan Ibu serta teman-teman yang lain menganggarkan uang harian 500.000 untuk dalam daerah di DPA, rasa ada masalah juga. Tapi tetap dicoret karena SPJ-nya 140 buai. Itu cuma mekanisme untuk kita mengalokasi di anggaran. Ada lagi? Dulu sampai jam berapa, Bu? Ah, menyiksa karena Bapak Ibu sekalian, masih ada pertanyaan atau yang didiskusikan dengan Pak Suswanto? Baik, Bapak, terima kasih banyak atas pemaparan materinya dan juga jawaban-jawaban atas kemudahan dari para peserta. Dengan berakhirnya materi ketiga ini, maka berakhir pula workshop kita hari ini. Terima kasih banyak atas partisipasi aktif Bapak dan Ibu sekalian yang menjadi peserta. Saya ucapkan wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Semoga ilmu kita dapat bermanfaat. Sampai jumpa nanti di workshop berikutnya. Jangan lupa Bapak Ibu sebelum pulang untuk